Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis, energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Kalian simak terus video yang sampai habis dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Nyalakan loncengnya juga agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang kembali berlipat ganda dengan kebiasaan ini. Jika Anda pernah ke gunung, Anda mungkin pernah mengalami fenomena gema. Apapun yang Anda katakan dengan lantang ke arah lembah, itu akan dikatakan kembali kepada Anda berkali-kali. Semakin banyak Anda berteriak, semakin keras itu kembali kepada Anda. Apapun itu, jika Anda berteriak, itu akan bergema kembali kepada Anda. Ya, respon alam adalah jauh lebih besar dari yang kita kira. Pun ketika Anda mulai berteriak, saya bersyukur, ia pun akan berteriak kembali, saya bersyukur, selalu bergema. Anda menabur benih, kemudian Anda akan mendapatkan hasilnya berkali-kali dari yang ditabur. Anda hanya dapat menuai apa yang Anda tabur dan Anda hanya dapat melakukannya setelah menaburnya. Kita hanya mendapatkan apa yang kita telah berikan. Anda bisa memberi uang, cinta, penghargaan, waktu, dan lain-lain. Begitu Anda mulai memberikan sesuatu, Anda tidak hanya mulai mendapatkannya kembali, tetapi lebih banyak lagi. Untuk menarik besi, Anda harus menjadi magnet. Untuk menarik lebah, Anda harus menjadi bunga, benar-benar menjadi magnet, dan Anda akan menarik secara alami. Memang banyak hal yang tidak bisa diduga atau bahkan diri kita sendiri sering mengalami ini jika menyangkut arah uang yang datang dalam kehidupan kita. Saat berharap uang datang dari arah depan, ternyata dia muncul dari arah belakang. Saat coba menebak kehadiran uang untuk datang dalam waktu tertentu, bisa saja dia enggan muncul dan menampakkan dirinya bahkan saat kita sudah mulai melupakannya. Teka-teki tentang aliran uang adalah siapa yang tampaknya berada di pihak yang menerima uang. Bukan sesuatu yang menakjubkan dilaporkan bahwa terkadang orang yang tidak bermoral, koruptor, pelaku kejahatan, orang tidak baik, bisa juga menjadi kaya dalam arti secara materi. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan orang-orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara merampas atau mencuri. Itu pilihan mereka. Mereka akan menjalani karmanya sendiri. Tetapi kita tetaplah memberi dan berbagi. Jika Anda belum dapat memberi dalam bentuk uang, setidaknya Anda dapat memberi kata-kata yang baik, kasih sayang, dan penghargaan. Alam tidak membutuhkan uang kita. Alam tidak beroperasi dengan uang. Itu menopang dirinya sendiri. Jika Anda memberi yang memang sesuai bagian Anda, maka melalui memberi Anda menjadi layak untuk menerima. Dan alam selalu mengembalikan secara berlipat ganda. Ini adalah hukum alam yang selalu bekerja. Dengan catatan, memberinya tepat sasaran, dan memberi kemudian harus mudah untuk melupakannya, melepas, dan tidak ada kemelekatan. Jelas, karma baik tercatat di alam semesta. Beginilah cara alam bekerja. Seseorang yang memberi tanpa berharap apapun, dan alam akan mengembalikannya tanpa syarat. Dia bersedia memberi dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, alam juga memberinya hal yang sama. Bicara tentang sirkulasi di alam, ini termasuk memberi di dalamnya. Mungkin ada aspek lain dari memberi yang belum banyak diketahui. Memberi adalah sebuah energi yang bukan hanya membantu orang lain atau yang diberi, tetapi juga menciptakan kelimpahan bagi orang yang memberi. Ini adalah hukum alami yang entah disadari atau tidak. Contoh, uang adalah sirkulasi. Ini perlu dialirkan. Saat Anda merasa khawatir, terlalu mementingkan diri sendiri, atau saat menimbun uang untuk diri sendiri, itu sama artinya dengan menghentikan sirkulasi ini. Menciptakan pipa aliran yang tersumbat yang akan membuat uang kesulitan untuk mengalir kembali ke arah Anda. Kenapa perlu memberi? Karena itu membuat energi mengalir kembali. Dengan mempraktekkan memberi, proses sirkulasi dimulai.
Yaitu saat Anda berinteraksi dengan orang-orang, dengan siapapun, Anda bisa memberi mereka sesuatu. Jadi murah hati, mentraktir seorang teman, memberikan tip kepada petugas, mendukung kegiatan amal tertentu, alirkan kembali kepada mereka. Kemudian amati, itu akan mengalir kembali kepada Anda dari sumber-sumber yang tak disangka-sangka. Kelimpahan juga memiliki ekspresi material. Bahkan pikiran memberi, memikirkan berkat atau doa sederhana pun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Cara terbaik untuk mengalami prinsip memberi dan menerima adalah memberikan hadiah kepada semua orang. Tidak harus dalam bentuk materi, bisa itu pujian atau doa. Sebenarnya, bentuk pemberian yang paling kuat adalah non-materi. Memberi kepedulian, perhatian, kasih sayang, penghargaan, dan cinta adalah beberapa dari hadiah yang paling berharga yang dapat Anda berikan. Dan itu tidak merugikan Anda apapun. Ketika Anda bertemu seseorang, Anda dapat diam-diam mengirimi mereka berkat, berharap mereka gembira, sukacita, dan bahagia. Memberi secara diam-diam semacam ini sangat kuat. Memberi dan menerima seperti dua sisi mata uang. Ini berlaku untuk cinta dan hal lain dalam kehidupan. Jika Anda menginginkan lebih banyak cinta, kegembiraan, hormat, sukses, maka memberilah terlebih dahulu. Jika Anda menginginkan cinta, belajarlah memberi cinta. Jika Anda menginginkan perhatian dan penghargaan, belajarlah memberi perhatian dan penghargaan. Jika Anda menginginkan kekayaan materi, bantulah orang lain menjadi makmur secara materi. Jika alam memilih kita sebagai saluran atau sarana untuk memberi, kita sebaiknya merasa beruntung. Untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda harus mulai memberikannya terlebih dahulu. Dan memang, tidak selalu Anda akan mengalami efeknya seketika. Tetap ada yang namanya mekanisme alam. Kadang ada bentuk sabotase diri dengan berpikir sebaliknya jika terkait memberi uang, yakni mereka akan memberi nanti ketika punya lebih banyak uang. Padahal semuanya dimulai sekarang, hari ini, memberi dengan apapun yang bisa diberikan. Melakukannya bukan karena sudah kaya, memiliki rasa berlimpah pastinya, oleh karenanya mau berbagi. Ini sebagai salah satu tanda dalam proses kaya atau kemakmuran seseorang. Saat memberi, Anda akan menumbuhkan perasaan makmur. Terbuka menerima akan berbanding lurus dengan kebiasaan memberi. Dan semakin banyak yang diberikan, semakin banyak yang diterima. Bahkan berlipat ganda. Berlaku untuk segala hal, uang, hubungan, kesehatan, pekerjaan, asalkan jangan setelah memberi kemudian menunggu, atau memberi yang tidak tepat sasaran. Memberi dengan apa yang bisa diberikan. Tidak perlu menunggu sampai memiliki lebih banyak, karena rasa kelimpahan, kesadaran kemakmuran perlu ditumbuhkan di sini. Begitu ada dorongan hati untuk memberi, lakukan saja. Kapasitas menerima akan menjadi lebih besar sesuai seberapa banyak Anda memberi. Dengan kata lain, secara psikologis dan spiritual, semakin banyak Anda memberi, semakin Anda membuka diri untuk menerima. Hal lain yang juga penting adalah niat di balik memberi. Ketika tindakan memberi itu menyenangkan tanpa syarat dan dari hati, maka energi di balik memberi meningkat berkali-kali lipat. Tetapi jika kita memberi dengan perasaan enggan, tidak ada energi positif di balik pemberian itu, jika kita merasa telah kehilangan sesuatu setelah memberi, maka pemberian tersebut tidak benar-benar diberikan dan tidak akan menimbulkan peningkatan atau kelimpahan. Jika memberi kemudian pikiran, perasaan, atau suasana hati yang timbul adalah ada rasa menjadi berkurang, berat hati, tidak rela, merasa sayang dengan jumlah yang diberikan, maka sebaiknya tidak usah memberi dulu. Dalam melihat keseluruhan psikologi di balik kekuatan memberi, apakah penting bagaimana Anda memberi atau berapa banyak yang dapat Anda berikan? Yang jelas tidak ada waktu berharga Anda dan tidak ada jumlah rupiah Anda yang terlalu besar atau terlalu kecil. Memberi menyumbangkan sejumlah uang atau waktu yang Anda miliki dapat menciptakan perasaan bahagia yang besar, dapat membantu perasaan harga diri dan rasa percaya diri dan kebahagiaan yang lebih besar. Baiklah pemirsa, itulah bagian dari video Law of Attraction Indonesia 271. Sampai sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya, dan silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.